Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke guys, jadi sudah beberapa hari ini aku nonton maraton semua film franchise X-Men ya. Karena hype banget lihat Patrick Stewart memerankan kembali karakter Profesor X di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini. Sebenarnya kita masih sedikit banget informasi ya guys. Apakah Profesor X, Charles Xavier di film Doctor Strange ini yang sebagai pemimpin kelompok Illuminati itu beneran dari universe X-Men Fox? Dan juga apakah benar ya dia ini mewakili ras mutan? Semoga aja semua ini beneran. Jadi kita nggak tertipu lagi kayak kemunculan Evan Peters sebagai Quicksilver di WandaVision menghebohkan jagat MCU. Semua teori bertebaran dan kita akhirnya kena prank ya guys. Ternyata Quicksilver ini bohongan dan nama aslinya Ralph Bohner. Pasti akan kecewa banget ya guys sebagai seorang fans kalau ternyata kita ditipu lagi. Semoga aja Patrick Stewart ini beneran memerankan Profesor X dari semesta di mana para mutant itu beneran ada dan eksis. Oke, kali ini kita akan coba ngebahas bagaimana caranya mutant dan X-Men join to the main universe atau universe utama Marvel Cinematic Universe. Setelah di film Spider-Man No Way Home kita ngelihat bagaimana Spider-Man Tobey Maguire dan Spider-Man Andrew Garfield join MCU lewat multiverse, para fans dan para penonton freaking out banget. Tentunya bukan hal yang susah lagi untuk menginvite mutant X-Men ke MCU. Kalau memang diperkenalkan lewat jalur multiverse, ya nggak ada masalahnya juga ya. Tapi yang nggak enaknya itu dari multiverse artinya mereka ini akan berjalan sendiri-sendiri sesuai semestanya masing-masing. Kalaupun bertemu pasti yang nggak akan long last seperti kedatangan Venom, Spider-Man Tobey, dan Spider-Man Andrew Garfield yang sudah pasti akan kembali ke universe-nya masing-masing. Ya kebanyakan orang wishlist-nya itu pengennya ya X-Men mutant itu beneran eksis di main timeline di universe utama di main universe MCU ya, jadi bukan multiverse. Biar bisa join dan team up bareng Avengers dan hero-hero lainnya di timeline utama. Introduce yang keren banget sudah dilakukan Marvel semenjak rilis series WandaVision, gimana mereka menampilkan dan menyuguhkan cerita WandaVision yang based on comic Scarlet Witch. Kemunculan Evan Peters sebagai Quicksilver versi X-Men Fox Universe juga nge-trigger kita ya berpikir bahwa mutant dan X-Men sudah semakin dekat untuk diperkenalkan di MCU. Series Loki juga ikut andil dalam menegaskan keberadaan kaum atau ras mutan yang bisa saja eksis di semesta lain, universe lain yang diketahui jumlahnya infinite atau tidak terbatas. Bisa saja mutan eksis di salah satunya. Konsep timeline multiversal war yang dijelaskan di series ini sudah sangat baik untuk disuguhkan ke penonton. Konsep tersebut diperkenalkan kepada penonton secara perlahan tapi pasti oleh Marvel. Berikut pun pada film Spider-Man No Way Home, konsep multiverse semakin kental diperkenalkan ketika multiverse menjadi akar permasalahan yang terjadi di film Spider-Man ketiga ini. Bergabungnya aktor-aktor lama film Marvel membawa kembali memori nostalgia masa kecil para fans Marvel di bioskop, menambah kesuksesan film ini ya guys. Jadi bisa aja konsep multiverse itu juga salah satu cara untuk membawa mutant dan X-Men ke dunia MCU ke main timeline universe utama. Terus apakah ada cara lain ya yang bisa membuat mutan itu gabung ke MCU? Oke, ada teori yang berpendapat bahwa Scarlet Witch bisa membawa gabung mutan X-Men ke MCU dengan ucapannya no more mutant seperti yang ada di komik. Tapi bukan no more mutant, dirubah jadi kebalikannya, more mutant more hero. Karena Wanda masih ingat dan mengetahui kata-kata Vision di film Captain America Civil War bahwa semakin banyak hero maka semakin banyak kekacauan, semakin banyak permasalahan yang terjadi. Jujur ya guys, aku sendiri itu sudah nggak sabar banget kapan ya mutant atau X-Men ini diperkenalkan di MCU. Tapi syukurlah ya guys, dengan munculnya Patrick Stewart sebagai Profesor X di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini membawa angin seger-seger semilivir gitu ya akan X-Men di MCU. Karena X-Men atau mutant ini merupakan grup superhero yang aku fansin banget ya. Dari dulu waktu masih kecil-kecil, X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, walaupun filmnya diulang-ulang terus di Trans TV atau RCTI, aku pasti akan tetap nonton. Karena memang sefans itu. X-Men ini yang paling pertama buat aku fans banget sama Marvel ya. Karena kalau film lain seperti Incredible Hulk, Avengers, Spider-Man Universe, aku fans tapi nggak sebesar fans sama X-Men atau mutant guys. Koleksi action figure aku aja Marvel Legends banyak yang mutant atau X-Men Universe ya. Karena emang mutant ini crush aku banget. Maaf ya guys kalau alay. Film X-Men favorit aku yaitu film X-Men Days of Future Past, X-Men First Class, X-Men Apocalypse, dan Logan. Nah selebihnya aku suka yang biasa aja ya. Ini semua film masterpiece banget sih guys. Aku nonton di bioskop pada waktu itu amazed banget. Seriusan, storyline ceritanya, feelingnya dapet banget. Cast pemerannya juga nggak main-main keren. CGI action koreografinya juga bagus banget. Di tahun seperti itu sudah bisa buat film sehebat itu udah keren banget ya guys. Belum lagi film dengan rating dewasa Deadpool. Aduh itu juga film bagus banget. Ceritanya dapet, gore-nya dapet, darah-darahnya dapet, action koreonya mantap, performance dan acting Ryan Reynolds juga nggak
nggak usah diragukan lagi. Katanya dia akan muncul ya guys di film Doctor Strange kedua ini sebagai cameo. Semoga kita nggak ditipu lagi dan beneran terjadi ya. Nah, kalau film X-Men yang buat aku kecewa itu ada Dark Phoenix tahun 2019 dan The New Mutants. Beberapa part scene di film ini memang ada yang aku suka ya, tapi lebih banyak kecewanya. Padahal jujur film The New Mutants ini cast-nya udah perfect banget ya. Ada Illyana Rasputin yang diperankan oleh Anya Taylor-Joy, Maisie Williams Game of Thrones. Tapi ya karena memang Fox lagi masa transisi ke Disney pada waktu itu, akhirnya franchise X-Men versi Fox pun berhenti di film The New Mutants. Ya ngegantung gitu akhirnya. Mungkin nanti aku akan ngebahas ya guys tentang post credit scene The New Mutants yang bisa connect ke film Logan. Oke guys, jadi itu ya penjelasan aku gimana caranya X-Men atau Mutant itu bisa gabung ke MCU. Mungkin bisa dengan cara multiverse atau dari sihir atau kutukannya Scarlet Witch ya. Jadi menurut kalian gimana nih cara yang paling sesuai untuk bisa nginvite Mutant ke MCU? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Semoga aja ya film Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini betulan berefek banget ya dengan kehadiran mutan di MCU. Semoga aja guys. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dari aku. Semoga aja bisa membantu kalian semua ya guys untuk mendapatkan informasi terbaru tentang Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.